jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia. Ini adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 92, dan di sini bukti potong biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan surat setoran pajak atau biasanya disebut SSP di jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia. Ini adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 92, dan di sini bukti potong biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan surat setoran pajak atau biasanya disebut SSP. Nah, bukti pemotongan tersebut nanti akan dilampirkan bersama surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, PPh atau pajak penghasilan atau SPT masa PPN wajib pajak yang berawan tidak perlu untuk pergi ke KPP setempat untuk membayar pajak tersebut. Nah, untuk jenis pajak ini biasanya menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Sistem ini ditunjukkan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk memberikan langsung tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajaknya. Yang terakhir, ini ada withholding system. Nah, untuk pada sistem pemungutan pajak ini, pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan beberapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak. Jadi petugas pajak atau fiskus. Nah, contoh dari withholding system ini yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara, instansi atau perusahaan terkait. Jadi untuk jenis sistem pemungutan pajak kedua yaitu ada official assessment system. Ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak kepada yaitu ada petugas pajak sebagai pemungut pajak. Nah, wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungutan pajak. Official assessment system ini dilakukan seperti misalnya pada pelunasan pajak bumi dan pajak pembangunan atau jenis pajak daerah lainnya, atau melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, untuk peran industri pemungutan pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Untuk assessment sistem ini biasanya ditetapkan pada jenis pajak pusat seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, dari sisi assessment sistem ini memberikan kemudahan dan keleluasan bagi wajib pajak. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajaknya sekecil mungkin
yaitu dengan melalui laporan palsu atau pelaporan kekayaannya. Nah, di Indonesia ini memberlakukan kedua asas ini sebagai aset penting bagi negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa negara. Nah, untuk sistem pemungutan pajak kan ada 3 jenis. Yang pertama itu ada self assessment system. Ini merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang di sini membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Nah, dalam hal ini kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Jadi di mana ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Nah, dengan kata lain, jadi sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Adapun untuk sistem pemungutan pajak sendiri, ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Nah, untuk setiap negara di dunia ini mempunyai sistem dan metode yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan video singkat yaitu dari mata kuliah perpajakan dengan tema sistem pemungutan pajak di Indonesia. Nah, sebelum memasuki sistem pemungutan pajak di Indonesia, pengertian dari pajak sendiri yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia ini merupakan landasan pendapatan negara yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiana Laraswati. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari semester 5 kelas 05 SMJK 00.